Sebelum kita mulai sama-sama ya, kita simak dulu bacaan dari salah seorang qari'ah kita. Masya Allah. Bunda apa hari ini? Bunda Nia. Iya, baik. Ayo tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Barakallahu fikum. Baik, pertama surah ini turunnya di Makkah di saat dakwah Nabi sudah berkembang pesat. Surah ini turunnya di Makkah di saat dakwah Nabi sudah berkembang pesat. Nama lain dari surah ini yakni surah Al-Ibadah dan surah Ad-Din. Surah Al-Ibadah, surah kemudian surah Ad-Din. Sebagian ulama juga mengatakan bahwa surah ini disebut dengan surah Al-Ikhlas. Jadi surah Al-Ikhlas itu ada dua. Ada Qul huwallahu ahad, kemudian juga Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian poin yang ketiga, keutamaan surah ini sebelumnya sudah kita bahas ya Bunda. Di mana saja dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas, demikian juga dianjurkan membaca surah Al-Kafirun. Nah, tidak perlu kita sebutkan lagi ya. Kemudian poin yang keempat, Ibnu Abbas menyampaikan bahwasanya surah ini sebanding dengan seperempat Al-Quran. Kalau Al-Ikhlas itu sebanding dengan
sepertiga Al-Quran dari sisi kandungan ya Bunda. Nah, para ulama menjelaskan kedua surah ini, yakni surah Al-Ikhlas dengan surah Al-Kafirun Bunda, disebut dengan Al-Bara'ah minasyirik. Al-Bara'ah minasyirik. Al-Bara'ah minasyirki maksudnya itu berlepas diri dari kesyirikan. Bedanya surah Al-Ikhlas itu berlepas diri dari kesyirikan dari sisi ilmu, dari sisi ilmu. Nah, sedangkan Al-Kafirun itu berlepas diri dari kesyirikan dari sisi ibadah atau tata cara beribadah orang-orang kafir. Sehingga seseorang baru dikatakan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala apabila dia mengamalkan surah Al-Ikhlas dan juga surah Al-Kafirun. Ya. Nah, dari sisi ilmu maksudnya apa? Katakanlah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad dan seterusnya. Adapun Al-Kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu dan seterusnya. Selanjutnya asbabun nuzul dari surah ini. Imam At-Tabarani dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya pemuka kafir Quraisy memanggil Rasulullah dengan tujuan untuk memberi beliau harta, tahta dan wanita. Nah, jadi ini bukan cerita harta, tahta dan wanita, ini bukan cerita baru ya Bunda. Nah, cerita lama nih. Oke? Dan apa saja yang beliau inginkan. Namun dengan syarat Rasulullah berhenti berdakwah dan menyalahkan keyakinan mereka. Rasul pun menolaknya. Kemudian mereka kembali menawarkan bagaimana kalau kamu menyembah Tuhan kami selama setahun dan kami akan menyembah Tuhan yang kamu sembah pada tahun berikutnya. Lantas Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surah ini sebagai jawaban atas tawaran mereka. Subhanallah Bunda.
Jadi para pemuka Quraisy ini di awal itu sangat meremehkan dakwahnya Rasulullah SAW. Namun seiring berkembangnya waktu dan zaman, di mana para pemuka kafir Quraisy ini melihat dakwah Nabi itu sudah berkembang, sehingga mereka khawatir mereka tidak akan lagi menjadi orang yang dinomorsatukan di kota Mekah. Di samping itu juga di dalam tarikh disebutkan bahwasanya mereka khawatir ekonomi mereka itu terancam. Kenapa? Karena apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah itu tidak sejalan dengan keyakinan apa yang mereka yakini, sehingga mereka berdiskusi, para pemuka kafir Quraisy ini. Kemudian muncullah suatu kesimpulan bahwasanya bagaimana kalau kita menawarkan kepada Rasulullah SAW harta, tahta, dan wanita apa saja yang dia inginkan. Tapi mereka memberikan syarat. Apa syaratnya itu? Nabi berhenti berdakwah dan menyalahkan keyakinan mereka. Nabi pun menolaknya, sehingga muncullah tawaran berikutnya, yakni bagaimana kalau menyembah Tuhan kami selama setahun, dan kami pun akan menyembah Tuhanmu wahai Muhammad pada tahun yang berikutnya. Rasulullah saat itu dalam riwayat disebutkan diam, tidak menjawab apapun, sehingga turunlah ayat ini untuk menjawab tawaran dari tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah melainkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk tafsir dan tadabbur. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Nampak tulisannya udah? Jadi apa tawar itu? Katakan, ya kan? Katakan, hai Muhammad. Nah, itu maksudnya. Baik, kita mulai dulu. Qul, katakanlah. Ya, wahai. Ayyuha, ayyuha artinya wahai juga. Jadi ayyuha itu bentuk penegasan dari kata pertama. Nah, jadi ya ayyuha itu ya artinya wahai. Ayyuha itu juga maknanya wahai. Di dalam bahasa Arab ini dikenal dengan harfun nida. Harfun nida. Huruf yang bermakna seruan atau panggilan. Seruan atau panggilan. Namun dengan catatan, seruan panggilan di sini adalah dengan suara yang keras. Ya. Kalau menyeru atau memanggil dengan suara yang lirih, bahasa Arabnya apa? Da'a. Ya da'u. Da'wah. Atau ad-du'a. Nah, jadi doa itu artinya apa? Sebenarnya makna doa itu secara bahasa menyeru atau memanggil. Menyeru Allah, memanggil Allah dengan suara yang lirih. Jadi hukum asal berdoa itu memang dengan suara yang lirih, bukan? Hanya beberapa kali saja Rasulullah SAW itu berdoa dengan suara yang keras, yakni ketika doa kunut, ya kan. Namun pada kondisi-kondisi yang lain itu Rasulullah doa dalam keadaan lirih.
Baik. Kalau menyeru dengan suara yang keras, ini dia nida, nada. Ya. Menyeru dengan suara yang lembut atau lirih, da'ah. Makanya dakwah itu kan asal kenapa dakwah itu maksudnya dakwah menyeru dengan suara yang lirih, maksudnya itu adalah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu ketika di Mekah itu dakwah dengan sembunyi. Oke, paham bukan? Nah, oke. Jadi ayuha bentuk penegasan pada nida yang pertama. Kalau di dalam bahasa kita gampangnya hey titik. Nah, coba dulu dah. Biasanya kalau manggil hey apa tuh? Menegaskan kan? Kalau hey banyak titik-titiknya apa? Angkat suara. Namun fungsi nida ini ada kalanya untuk menjauhkan dan ada kalanya untuk mendekatkan. Tergantung kalimat setelahnya, apakah kalimat setelahnya itu positif atau negatif. Contoh, Qul ya ayyuhal kafirun, seruan di sini menandakan bahwasanya antara Allah dengan orang-orang kafir itu sangatlah jauh. Sedangkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu menunjukkan Allah memanggil orang-orang yang beriman, menunjukkan antara Allah dengan orang-orang yang beriman itu begitu dekat. Jelas. Itu maksudnya. Jadi ya ayyuha itu harfun nida. Padanan katanya ini wahai. Ya. Kemudian lanjut al-kafirun. Orang kafir. Apa beda dengan al-kafaru? Al-kafaru apa beda? Sering kita ya innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir. Ini di mana perbedaannya? Apa beda? Oke, kalau kafaru ini asalnya kafaro. Kalau kafirun ini kafir. Sudah dapat perbedaannya? Jamaknya menunjukkan ini wow dengan alif. Jamaknya menunjukkan wow dengan nun. Ini isim fa'il, pelaku. Yang ini bentuk kerjanya. Paham enggak? Yang ini pelaku atau orangnya. Sedangkan ini perbuatannya. Paham? Nah, menjahit gitu. Iya. Penulis, menulis. Ya. Penolong, menolong. Ini fi'il madhi. Yang ini isim fa'il. Yang ini isim fa'il. Nah, isim fa'il, pelaku. Makanya kan katib artinya orang yang menulis. Kataba sedang menulis. Yes. Kemarin nasoro sedang menolong. Penolong nasir. Nah, tambah saja alifnya bunda. Oke. Bisa mengikuti mudah? Senyum-senyum namanya. Oke. Jadi ini pelaku. Namun karena ada alif lam di sini,
alif lam ma'rifah atau ta'rif, maksudnya mengkhususkan, pengkhususan, menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir sini khusus, bukan umum. Siapa dia? Siapa mereka? Kafir Quraisy. Nah, para pemuka kafir Quraisy yang bernegosiasi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nampak jelas dulu. Yang diseru siapa? Bukan orang kafir secara keseluruhan, tapi pemuka kafir Quraisy. Jelas. Oke. Boleh saya hapus Bunda? Nanti pada ayat selanjutnya, nanti saya tanya itu, kalau nggak paham ayat ini, nggak bisa menjawab ayat selanjutnya, berarti nggak paham ayat ini. Nah, karena nanti sangat berhubungan nanti pada ayat setelahnya. Oke, lanjut. Nah, jadi seruan ini ditujukan kepada para pemuka kafir Quraisy. Nah, terus kalau begitu ada nggak bisa yang kita ambil pelajarannya? Kalau hanya ditujukan kepada pemuka kafir Quraisy, ternyata rahasia yang lagi-lagi Bunda, kalau tidak disebutkan nama orangnya, berarti ada karakter yang sama di masa yang akan datang. Paham ya? Kalau tidak disebutkan secara khusus nama orangnya, ada karakter yang sama di masa yang akan datang. Yuklah sholat di gereja. Apalagi salawatan bareng di gereja, mengucapkan apa? Selamat hari Natal. Memang terbukti apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Nah, baik. Sebelum kita sampai dulu, ya, apa sih makna al-kufru itu? Al-kufru, al-ghita'u, ini sudah kita sampaikan ya. Wal ikhfa, wal ikhfa, wat tasyaddud. Kafir secara bahasa itu al-ghita, tertutup. Wal ikhfa, ikhfa apa? Sama. Ikhfa itu secara bahasa tersembunyi. Bukan samar, Mas. Samar itu penyederhanaan. Nah, penyederhanaan bahasa. Tapi ikhfa itu artinya tersembunyi, menyembunyikan nun sukun. Oke. Wat tasyattur itu terlindungi. Nah, itu secara bahasa kafir itu artinya tertutup, tersembunyi, terlindungi. Kenapa non muslim itu disebut dengan kafir? Nah, pertama, karena hatinya tertutup dari kebenaran. Nah, menyembunyikan kebenaran, terlindungi di sini, membentengi dirinya dari sesuatu yang benar.
Bisa dipahami benar? Jadi kenapa non muslim itu disebut dengan al-ghita, tertutup? Karena dia hatinya tertutup dari kebenaran. Kebenaran itu apa? Al-Quran dan Sunnah, Allah dan Rasulnya. Kalau tersembunyi, maksudnya bisa saja mereka menyembunyikan kebenaran itu. Sedangkan tasyattur, mereka membatasi dirinya, membentengi dirinya dari sesuatu yang benar. Nah, oke. Nah, lanjut. Kufur ini dibagi kepada dua. Ada namanya kufur akbar, ada namanya kufur asghar. Kufur akbar itu kufur apa namanya? Besar. Kalau asghar kecil. Kita pahami dulu konsekuensinya pula. Jangan nanti kita panjang-panjang cerita al-kafirun gitu, tapi nggak tahu makna kafir gitu kan. Nah, kalau akbar ini konsekuensinya keluar dari Islam. Terhapus seluruh amalnya, kekal di dalam neraka. Nah, adapun kufur asghar tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, tidak keluar dari Islam. Yang kedua, tidak menghapus seluruh amal, tidak kekal di dalam neraka. Oke. Jadi lihat, pahami dulu konsekuensinya juga. Kalau seseorang terjerumus pada kufur akbar, ini dia. Pertama, keluar dari Islam, terhapus seluruh amalnya, kekal di dalam neraka. Oke. Kalau kufur asghar tidak menjadi sebab, tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, kemudian tidak menghapus seluruh amalnya, dan tidak kekal di dalam neraka. Ini ada 5. Yang asghar. Yang akbar Bunda. Akbar. Oke. Apa saja itu? Kufur ingkari asghar. Asghar. Asghar itu apa artinya? Asghar. Kuning. Ahmar merah. Aswad Hitam. abiyat Putih. Masya Allah. Itu kan udah bagus bahasa Arabnya. Kufur ingkar, kufur ingkari. Yang kedua, kufur zuhud. Kemudian kufur inad. Kemudian kufur nifak. Kemudian kufur zon. Jadi kufur akbar itu ada 5 Bunda. Siapa saja yang melakukan salah satu di antara yang 5 ini, dia masuk kategori kufur akbar. Dan jika tidak bertobat, pertama
sudah pasti terhapuslah seluruh amalnya dan kekal di dalam neraka. Apa Bunda? Nifak. Nifak itu apa? Munafik. Oke. Ingkar sama sekali tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, baik lahir maupun batin. Oke. Itu kufur ingkari, Bunda. Sama sekali tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, baik lahir maupun batin. Adapun kufur zuhud, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya namun mendustakannya. Kalau inat, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya namun tidak memeluk agamanya. Kalau nifak, batinnya tidak beriman pada Allah dan Rasul-Nya, namun zahirnya Islam. Oke. Adapun zon, meragukan Allah dan Rasul-Nya dan segala apa yang ia bawa. Oke, ini sudah paham kita, Bunda. Kalau ingkari itu sama sekali dia tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, baik lahir maupun batin. Adapun kufur zuhud itu dia beriman kepada Allah dan Rasul namun mendustakannya. Siapa contoh terbesarnya? Iblis. Iblis itu percaya kepada Allah, Bunda, percaya kepada putusannya, namun apa? Dia dustakan. Kalau inat, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya namun tidak memeluk agamanya, tidak mendustakan, Bunda. Ditanya, berimankah kepada Allah? Dia jawab, iya. Beriman kepada Rasulullah? Iya. Kamu dustakankah apa yang disampaikan oleh di dalam Al-Quran dan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Tidak. Dia tidak mendustakan, tapi tidak memeluk agama. Dia masuk kafir akbar. Siapa contohnya? Abu Thalib. Abu Thalib, semua apa yang dibawa oleh Rasulullah dia percaya, namun tidak memeluk agama. Kemudian nifak ini nih di masa kenabian banyak pula, apalagi di Madinah, yaitu Yahudi yang ada di Madinah. Batin mereka itu sebenarnya tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tapi yang tampak itu Islam. Kalau sebahagian mereka beriman kepada kalau mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tapi yang tampak itu, dia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tapi yang tampak, itu maksiat, itu munafik asghar. Jelas sudah. Yang nifak tuh sama dengan kayak Islam KTP gitu. Iya. Semisal lah itu Islam KTP. Kalau zon, meragukan.
hati-hati Bunda, siapa saja yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, ya kan, mengaku dia beriman kepada Allah, dia katakan seperti itu, tapi di dalam hatinya ada keraguan. Benar nggak apa yang ada dalam Al-Quran ini? Benarkah apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Kafir akbar. Nggak boleh. Orang yang beriman itu yakin. Sekalipun kita tidak tahu hikmahnya, yakin sajalah dulu. Kalau sudah berbicara tentang neraka, yakin, nggak boleh ragu. Berbicara tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, yakin, nggak boleh ada keraguan. Apapun itu, berbicara tentang poligami, yakin, walaupun kita tidak menerimanya. Tidak melakukan. Bukan kita, bukan saya Bunda gitu. Kalau Ustaz, berarti Ustaz ada. Baik. Oke. Adapun kufur asghar, dia tidak melakukan kelima poin yang di atas, tapi lebih kepada kufur amali. Kufur amali. Maksudnya apa? Amalnya itu tidak menunjukkan bahwasanya dia beriman kepada Allah dan Rasul. Contohnya kufur nikmat. Apalagi fasik, sesekali dia melaksanakan syariat Allah, namun di malam hari dia melaksanakan syariat Allah, kemudian di siang hari dia tidak. Itu namanya kufur asghar. Tidak keluar dari Islam, tidak menghapus seluruh amalnya, tapi pada amal-amal tertentu terhapus juga. Jelas ya? Kemudian tidak kekal di dalam neraka. Nah, meninggalkan sholat masuk kufur apa? Ini besar apa tadi? Islam KTP tadi bukan? Siapa yang bilang akbar? Nah, yang asghar. Tunjuk tangan yang akbar Bunda. Oke. Yang asghar. Oh, ada yang diam saja gitu. Aswar nggak sih Ustaz? Aswar Ustaz tidak keluar dari Islam. Jadi boleh saya hapus ya? Boleh. Oke. Ninggalinnya sesekali gitu atau selamanya? Yang meninggal sholat tapi tidak keluar dari Islam. Oke. Aswar. Hadisnya Ada yang bilang man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara. Nah, lihat. Siapa yang telah meninggalkan sholat muta'ammidan, dengan sengaja, dengan sengaja, Masuk kafir. faqad kafar, maka kafir. Tapi kan tidak disebutkan kafir Ya, kafir asghar apa? atau kafir akbar. Maka dalam hal ini Imam Malik dan Syafi'i itu berpendapat masuk kategori kafir asghar. Nah, ya udah. Tapi hukumannya had, dibunuh kalau tidak bertobat. darahnya halal. Dibunuh jika tidak bertobat. Tapi yang melakukan ini penguasa ya Bunda, bukan tetangga gitu. Nah ya, nah, jangan nampak tetangga gitu kan dibunuh halal, tidak. Ini hak penguasa nih. Sama juga ini Bunda, keluar dari Islam. Apakah ketika dia keluar dari Islam mengharuskan dia syahadat? Ya. Apakah di depan penguasa? Tidak. Maksudnya apa? Kalau jelas-jelas dia menyatakan dirinya tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya di halayak ramai, maka saat itu dia perlu memeluk agama Islam dan bersyahadat disaksikan oleh penguasa. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Tapi selagi dia tidak menyatakan, tidak menampakkan kekafirannya, maka tidak perlu. Cukup dia bersyahadat. Paham ya udah? Nah, oke, lanjut. Imam Malik dan Syafi'i intinya apa? Syahadat itu di depan penguasa, Bu.
ya, bukan di depan ustadz atau siapapun, karena syahadat itu hak penguasa, dalam hal ini kemenang, atau masjid-masjid yang di bawah penguasa, maksudnya di bawah naungan pemerintah seperti Masjid An-Nur, Masjid Al-Falah. Kenapa? Karena ada syarat-syarat yang harus dia dapatkan. Pertama, dia memerlukan KTP dan itu mesti dikeluarkan oleh penguasa. Jelas ya? Oke, lanjut. Kalau Imam Hanafi berpendapat bahwasanya dia masuk kategori ashor udah. Namun hukumannya di penjara sampai dia bertobat. Berarti buat perhatian pemerintah ya harusnya. Nah, ya udah di penjara sampai dia bertobat. Kalau nggak sholat ya di penjara aja lah seumur hidup. Nah, jadi berat bunda sebenarnya meninggalkan sholat itu. Jangan diremehkan. Ada orang yang meremehkan itu. Sedangkan Imam Hanbali mengatakan masuk kategori akbar. Kategori akbar. Kenapa bisa terjadi khilafiyah di sini? Karena memahami muta'ammidan ini. Kalau dia meninggalkan sholat dengan sengaja, karena memang dia meyakini syariat sholat itu tidak ada, maka sepakat para ulama dia masuk kafir akbar. Tapi kalau dia meninggalkan sholat dengan sengaja, dia yakin syariat sholat itu mungkin sebab malas dan lain sebagainya, sehingga mereka para imam-imam ini menyimpulkan bahwasanya kafir di sini adalah kafir asghar. Jelas. Nah, jadi meninggalkan sholat kenapa? Karena malas, cinta dunia, atau hal-hal yang lainnya. Namun yang perlu menjadi catatan, sekalipun malas dia, tapi dia beriman, maksudnya yakin dengan syariat sholat, dia masuk kategori ini. Zuhud, iman. Bisa saja bu. Afwan. Kalau dia mendustakan, berarti masuk kafir zuhud. Kalau dia tidak mendustakan, namun tidak mau melaksanakan sholat, masuk inat. Mungkin sebab apa? Sombong, cinta dunia, dan lain sebagainya. Allahu a'lam. Namun pada poin ini, kalau kita ini mengikuti pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Itu meninggalkan sholatnya tuh kalau yang bolong-bolong itu termasuk juga. Iya, benar. Ya. Kan tidak ada meninggalkan sholat asar gitu kan. Ya, karena dia, saya kayak itu kan kalau Imam Syafi'i kan bertaubat dulu. Iya. Jika bertobat dia kan bisa tinggalkannya lagi. Gitu. Tobat lagi. Oh. Nah, yang penting kan tobatnya nasuha ya kan, bukan sambal. Tobat sambal aja. Pedas tapi tetap dicicipi juga gitu kan. Oke. Karena di mana juga Rasulullah SAW sampaikan kita, man taraka salat al-asri, ini lihat juga, salat al-asri faqad habita amaluhu. Lihat juga, man taraka salat al-asri faqad habita amaluhu. Ya. Siapa yang meninggalkan salat asar, ini contoh bu, salat asar dulu, maka sungguh terhapuslah amalannya. Ini hadis Bukhari sahih bu. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, kalau dia meninggalkan satu hari salat asar, maka terhapuslah seluruh amalan pada hari itu. Salat zuhurnya, salat maghribnya, salat isyanya, salat subuhnya, dan amalan-amalan yang lain. Kalau dia meninggalkan salat asar itu secara keseluruhan, maksudnya 3 tahun, 10 tahun dia tinggalkan itu, walaupun yang lain-lain salat, maka terhapuslah 10 tahun itu amalannya. Jelas beda. Dan ini
nanti akan kita pahami pada surah Al-Asr. Allah bersumpah demi masa, Allah bersumpah demi waktu asar, Allah bersumpah demi sholat asar. 3 itu. Baik. Jelas ya? Ya. Baik. Apa kesimpulannya? Udah saya hapus yang pertama tadi ya. Apa yang pertama tadi, Bro? Seruan ditujukan kepada pemuka kafir Quraisy. Yang kedua, tidak disebutkan secara khusus nama orangnya, maka akan ada karakter yang sama di masa yang akan datang. Kemudian boleh menyebut kafir bagi orang yang jelas kekafiran. Nah, boleh menyebut kafir budak. Jelas ya? Kenapa? Maksudnya apa? Sebutlah seseorang itu kafir apabila Allah dan Rasulnya menyebut mereka itu kafir. Jelas. Berarti yang keempat itu tidak boleh menyebut saudara seiman kafir kecuali jika jelas dia menyatakan tidak beriman pada syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mudah. Jadi tidak boleh menyebut saudara seiman itu kafir kecuali jika jelas-jelas dia menyatakan tidak beriman pada syariat yang dibawa oleh Rasul. Contoh begini, Bunda, kalau ada seseorang, saya menyatakan bahwasanya sholat itu tidak wajib, walaupun yang lainnya dia mengakui, Bunda, tapi ada satu syariat saja yang dia tentang, boleh disebut orang itu kafir. Jelas? Paham? Oke. Apa, Bunda? Ya, itu. Bolehkah kita manggil dia kafir? Boleh kita manggil dia kafir. Kalau sebagian banyak ulama mengatakan beliau sudah keluar, tapi sebagian yang lain mengatakan tidak, karena masalah menutup aurat itu dalam memahami tafsir, dalam memahami makna Al-Quran, maksud di dalam surah An-Nur itu masih terjadi perdebatan yang sangat panjang. Wallahu a'lam. Saya tidak sampai pada pemahaman itu. Bukan saya yang mengatakan, tapi ulama-ulama ya udah. Oke. Jadi hati-hati, udah. Kedua, jenis kufur itu masuk kategori dosa besar. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya dari kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, dan akhlak-akhlak tercela.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka. Surah apa? Maksud Ustaz yang Asyam? Bukan. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma. Rabbika fasalla. Apa itu surah apa? Asyam. Asyam. Alaih. Surah Al-A'la. Kamu kan tadi. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbika fasalla. Bal tu'thiru dan Ayat dunia. bal tu. Itu mungkin karena terlalu banyak hafalan kita. Jadi ya, jadi semua baca-baca. dia. Kalau Asyam juga ada itu. Kalau saya mesti Nah, semangat. Kalau nggak bisa jawab, mungkin terlalu banyak hafalan. Bantu siru nal haya afwan. Pada aflaha man tazakka di sini ya, wa dzakaras rabbihi fasalla. Oke, coba. Qad kita terjemahkan. Sungguh, huruf taukid. Aflaha, beruntung. Qad aflahal mu'minun. Ya kan, beruntung. Man, siapa? Tazakka, membersihkan. Zakat, membersihkan dalam kurung dirinya. Membersihkan dirinya dari apa? Itu tadi yang saya sebutkan. Kufur, kesyirikan, kemunafikan, dan akhlak-akhlak tercela. Bagaimana cara membersihkan diri? Ada 3, Bunda. Kita kenal dengan tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Insya Allah. Apa itu? Seseorang belum bersih hatinya kalau tidak melakukan ketiga ini. Saya ulang dulu. Seseorang belum dikatakan bersih hatinya jika tidak melakukan ketiga poin ini. Oke. Salah satu saja dia tinggalkan, kotor hati. Kalau ketiga-tiganya dia tinggalkan, sempurnalah kekotoran hatinya. Apa itu? Haqqullah. Ya, Allah katakan beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya. Sekarang kan apa? Bagaimana cara membersihkan diri? Haqqullah, haqqur rasul, haqqul ibad bila ibadah. Haqqullah, tunaikan hak Allah. Haqqullah itu tunaikan hak Allah. Hak Allah itu yang harus tunaikan apa? Sembah dia, afwan, sembah Allah, kemudian tidak menyekutukannya. Hati-hati Bunda, kadang-kadang ada orang yang menyembah Allah, tapi di sisi lain dia menyekutukan Allah. Jelas ya? Segala sesuatu yang tidak dilakukan karena Allah itu syirik. Gampangnya itu. Bisa disimpulkan? Segala sesuatu yang tidak dilakukan karena Allah jatuhnya syirik. Apapun itu. Nah, terlepas nanti syiriknya akbar atau syiriknya asghar. Tapi yang harus kita tangkap dulu adalah segala sesuatu yang dilakukan tidak karena Allah itu syirik. Apapun itu. Mendidik anak, belajar, bekerja, melayani suami, apalagi buat status. semuanya lah itu jatuhnya syirik.
Kalau Nah. tidak dengan kasih karena Allah. Karena kenapa? Karena kita Allah kan sudah mengatakan wa ma khalaqtul. Kalau itu sudah kita pahami sudah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah. Sudah, berarti seluruh hidup kita hanya untuk ibadah. Lakukan semua karena Allah. Itu kuncinya. Berarti segala sesuatu yang tidak dilakukan karena Allah jatuhnya syirik. Oke. Namun keadaan hamba itu yang sering jatuh pada mana? Syirik asghar. Keadaan umatnya Rasulullah SAW. Hak Rasul, tunaikan hak Rasul. Apa hak Rasulullah yang mesti tunaikan bunda? Hah? Bersalawat. Ikuti sunnahnya. Melaksanakan sunnahnya. Nah, ikuti sunnahnya. Sholat malam sampai tidak tidur itu bukan sunnah, bunda. Sholat malam sampai tidak tidur itu bukan sunnah. Pernah nggak Nabi ngajarkan hal yang demikian? Ya. Puasa setiap hari itu bukan sunnah. Jelas ya. Jadi walaupun nampak baik, ya, tapi kalau tidak mengikuti sunnah Rasulullah, sesungguhnya dia ini keluar dari menunaikan hak Rasul. Apa hak kita yang harus ditunaikan oleh Rasulullah? Tadi kan pertama hak Rasul yang mesti kita tunaikan. Ya, Nah, sekarang hak kita yang mesti ditunaikan oleh Rasulullah. mendapat syafaat. Bukan ya? Menyampaikan Al-Quran. Jadi hak kita itu yang mesti ditunaikan oleh Rasulullah. Sampaikan Al-Quran. Tidak boleh satu ayat pun yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW. Jelas. Hakul ibad bin ibad, hak hamba dengan hamba yang lainnya apa itu? Nah, peduli dengan agamanya, dengan akhlaknya, dengan ekonominya. Jadi orang yang peduli dengan ekonominya tapi akhlak dan agamanya belum dikatakan menunaikan hak apa bunda? Belum dikatakan dia menunaikan hak hamba. Contoh nih bunda kasih ada seorang ibu yang tahunya cuma apa? Menyekolahkan anak, ya, ngasih makan dia, kemudian menyekolahkannya, antar jemput dia sekolah, sudah ngambil enaknya saja tuh orang tua, tapi tidak peduli dengan agamanya. Jelas tuh bunda. Berarti ini harus ditunaikan. Siapa saja yang menunaikan tiga ini sesungguhnya hatinya bersih. Siapa saja yang tidak menunaikan ketiganya atau salah satu di antaranya, dia tinggalkan, hatinya kotor. Paham udah? Paham ya? Nah, beruntungnya apa maksudnya? Kan sering kita tanya, akulah orang yang paling beruntung Ustaz di dunia ini gitu. Beruntung apa maksudnya? Beruntung itu apa maksudnya? Beruntunglah orang-orang yang beriman, beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri. Beruntung apa maksudnya? Tidak rugi. Udah jelas. Beruntung itu tidak rugi. Kalau tidak rugi, Ya, untung. makna beruntung itu makna al-falah. 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 Aflaha. Al-husuli alal matlub wal ijtinaba anil makruh. Oke, pelan-pelan bunda. Makna beruntung itu al-husuli alal matlub, berhasil atas apa yang dia kehendaki. Maksudnya
Apa saja yang dia inginkan dia dapatkan. Apa saja yang dia cita-citakan dia dapatkan. Saya tanya Bunda, adakah orang yang mendapatkan semua yang dia inginkan? Enggak. Berarti belum beruntung. Jangan sih ya. Oke? Nah, kalau seandainya ada, maka yang kedua, wal ijtinaba 'anil makruh. Dan terhindar dari sesuatu yang ia benci. Nah, adakah segala sesuatu yang tidak kita inginkan di dunia ini terhindar darinya? Saya tanya boleh? Kalau bisa. Segala sesuatu yang tidak kita inginkan, ya kan, itu terhindar. Enggak. Iya. Enggak semua. Berarti belum beruntung. Enggak kan? Berarti belum beruntung. Namanya juga diuji. Jelas ya. Nah, kapan semua ini kita dapatkan? Surga. Di akhirat. Surga. Ketika manusia melangkahkan kakinya ke dalam surga. Semua yang dia inginkan dia dapatkan. Semua yang dia benci terhindar. Jadi qad aflaha, masuk surga lah. Itu indahnya bahasa Al-Quran itu. Orang yang beruntung itu orang yang masuk surga. Jadi qad aflahal mu'minun. Tujuan maksudnya apa tuh? Beruntunglah orang-orang yang beriman. Masuk surga lah orang-orang yang beriman. Nah, jadi jelas ya. Oke. Hasilnya, ciri-cirinya kalau orang sudah bersih hatinya Bunda. Ciri-cirinya disebutkan pada ayat setelahnya. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Yang mengingat Rabbnya. Dia mengingat Rabbnya fasalla, lalu dia sholat. Masya Allah Bunda, orang yang bersih hatinya senantiasa dia mengingat Allah. Oke, orang yang bersih hatinya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bukankah sholat bagian dari zikir? Jawabnya iya. Berarti menunjukkan bahwa sholat adalah zikir yang terbaik. Jelas ya? Sholat adalah zikir yang terbaik. Nah, maksud zikir di sini bukan hanya sebatas menyebut Allah saja, Bunda. Melainkan yang dimaksud dengan zikir itu adalah setiap aktivitasnya itu ikut aturan dan hukum Allahnya Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya apa? Kalau hatinya bersih, dia selalu ikut aturan Allah. Kemudian itulah dia yang dia bawa di dalam sholat. Maka terjawablah sudah, apa yang menjadikan seseorang itu sholatnya bermasalah? Tidak bersih. Tidak mengingat Allah di dalam sholatnya, Bunda. Paham ya? Kenapa sholatnya tidak benar? Tidak mengingat Allah di dalam sholatnya. Kenapa dia tidak mengingat Allah? Ini dia hatinya kotor. Sepanjang hati kotor, dia tidak akan mengingat Allah. Sepanjang hatinya kotor, sampai kapanpun dia tidak akan pernah merasakan kekhusyukan dalam sholat. Nah, jelas sudah. Ini kan Allah sampaikan. Nah, jadi selanjutnya, beruntung kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, beruntunglah orang-orang yang membersihkan hatinya. Hasilnya apa? Dia masuk surga, senantiasa mengingat Allah, ikut aturan Allah. Kenapa ini semua dia tinggalkan? Allah jawab pada ayat setelahnya. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Bahkan kalian mengutamakan kehidupan dunia, terlampau cinta dengan dunia, Bunda, sehingga ini semua dia tinggalkan. Bertahun-tahun hatinya kotor, dia tidak mau membersihkan. Sudah tahu dia bahwasanya hatinya kotor, tidak mau berusaha untuk membersihkan. Sudah tahu sholatnya bermasalah, tapi tidak mau untuk memperbaiki sholat. Lagi-lagi ini jawabannya. Dia lebih mendahulukan kehidupan dulu. Jadi beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya dari ini. Jelas ya? Baik. Ada yang tanyakan? Ini ngantuk atau apa nih?
Wajahnya wajah ngantuk semua gitu. Sambil Merenung atau gimana gitu. Makanya Bunda, kenapa ya surah Al-A'la itu disunahkan dibaca setiap Jumat, setiap Idul Fitri, setiap Idul Adha, setiap witir. Itulah vakum itu. ya. Nah, untuk mengingatkan bahwasanya dunia ini bukanlah tujuan akhir kita. Makanya disebutkan wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu, Kekal. kenapa akhirat itu disebut dengan akhir? Karena itu yang terakhir Bunda, tidak ada lagi setelahnya. Nah, lebih baik dan lebih kekal. Kan bodoh Bunda, manusia itu dia sibuk dengan kehidupan dunia, lalai dalam ketaatan, hanya dengan satu tujuan, supaya nanti saya sengsara di akhirat. Kan bodoh tuh manusia seperti itu. Ya. Nah, jadi dia sibuk mengajar dunia, dia tinggalkan kewajiban dia sebagai seorang hamba, hanya satu tujuan, supaya sengsara di akhirat. Oke, lanjut. Jadi terjawab, nah mungkin dari syariat-syariat yang sudah dijalankan, mungkin ada yang tidak ikut sunnah Rasul. Zohirnya nampak dia melaksanakan syariat Islam, Bunda. Tapi sesungguhnya hatinya kok kotor. Kenapa? Karena dia mengamalkan syariat Islam tidak ikut panduan Rasulullah SAW. Dia tidak mengikuti Rasulullah bagaimana cara menjalankan agama. Dia tidak mengikuti Rasulullah bagaimana Rasulullah dalam mengamalkan kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Walaupun nampak sholat, nampak zikir, nampak baca Al-Quran, tapi tidak ikut Rasulullah. Nah, itu yang menjadi sebab hati sampai kapanpun tidak akan bersih. Baik. Kalau di surah Asy-Syams itu kan nggak pakai ta, itu beda nggak artinya? Menzakkaha kalau di Asy-Syams. Qad aflaha man zakkaha. Nggak pakai ta deh. Ya, itu bedanya. menunjukkan kepada domir, Bunda. Oh. Ta tuh Ta. Insya Allah sabar Bunda, nanti yang ini insya Allah kan sampai situ gitu. Oke. Nah, sekitar kita pahami bahwasanya di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyeru atau mengatakan kepada orang-orang kafir. Itu maksudnya Bunda. Secara tekstual kita paham dulu. Nah, kemudian ayat kedua, la a'budu ma ta'budu. Tidak aku sembah apa-apa yang La kamu sembah. Tidak a'budu, aku sembah. aku sembah, atau ibadahi, Ibadah. atau mengabdikan diri. Tidak aku sembah, aku tidak mengabdikan diri, ya kan, aku tidak mengibadahi, itu maksudnya itu. Oke? Ma apa? Atau aku tidak menjadi hamba. Aku tidak menghambakan diri, maksudnya aku tidak menghambakan diri. Oke. Ma Apa-apa apa? Ta'budun, kamu sembah. yang Yang kalian sembah. Apa yang disembah oleh kafir Quraisy? Patung-patung atau berhala. Baik, kita sudah sampaikan dulu Bunda. Maksud a'budu di sini aku tidak mengibadahi, ya. Apa definisi ibadah? Ayo, masih ingat? segala
Saya berdoa supaya Bahasanya Bunda itu, Ustaz. supaya Bunda masih mengingat kembali. Bahasa. Buka buku lagi. Ayo, Iya, nggak apa-apa kan, Ustaz. coba dibuka lagi. Makna ibadah. Ibadah adalah nama yang mencakup bagi setiap apa yang dicintai Allah dan diridai Allah dari perkataan-perkataan dan perbuatan baik batin ataupun zahir. Kullu ma yuhibbullah. Ya. Apa lanjutannya? Wa yardahu minal aqwali wal af'ali az-zahirah Batin. wal batinah. Baik. Setiap apa yang dicintai Allah, ya. Kullu ma yuhibbullah. Setiap apa yang dicintai Allah dan diridhoinya. Minal aqwali, dari perkataan-perkataan, dari perkataan-perkataan, wal af'ali, perbuatan ataupun perbuatan, ucapan ataupun perbuatan, az-zahirah, baik yang zahir maupun yang batin. Berarti ibadah itu ada bentuknya ucapan dan perbuatan. Oke. Ada yang zahir dan ada yang batin. Apa contoh amalan batin? Zikir. Lagi niat baik. Nah, berniat baik itu kan ibadah udah. Oke. Ucapan zikir, ada zikir yang batin. Nah, namun syaratnya apa? Mesti dicintai dan diridhoi. Ingat itu Bunda. Jadi dikatakan ibadah apabila ucapan perbuatannya baik yang zahir maupun yang batin itu dicintai Allah dan diridhoinya. Nah, bagaimana agar ibadah itu dicintai Allah dan Rasulnya? Ya, jawabnya ikut Al-Quran dan Sunnah. Itu jawabnya Bunda. Balik lagi nih ke tema utama yang di awal tadi Bunda, pembahasan kita yang di awal tadi. Bagaimana agar ibadah itu dicintai Allah dan Rasulnya? Ikut Al-Quran dan Sunnah. Jelas. Jadi apa maksud dari ayat ini? Pertama, bahwa Allah melarang Nabi dan kita semua menyembah, bahwa Allah melarang Nabi dan kita semua menyembah apa yang orang-orang kafir sembah. Oke, udah paham? Ya, bahwa Allah melarang Nabi dan kita semua menyembah apa yang orang-orang kafir sembah. Kemudian yang kedua, kita menyembah Allah dengan apa yang Dia cintai dan Dia ridhoi. Oke. Kemudian yang ketiga, walaupun banyak hal-hal negatif di sekitarnya, maka tetaplah
menjadi hamba yang kokoh dalam memeluk agama Islam. Oke. Yang pertama, bahwa Allah melarang Nabi dan kita semua menyembah apa yang orang-orang kafir sembah. Yang kedua, kita menyembah Allah dengan apa yang Dia cintai dan Dia ridhoi. Yang ketiga, mengandung isyarat walaupun banyak hal-hal negatif di sekitarmu, maka tetaplah menjadi hamba yang kokoh dan memeluk agama Islam. Dalam memeluk agama Islam maksudnya. Baik. Paham sampai sini Bunda? Jelas ya? Oke. Lanjut. Masya Allah. Waktu sudah mau habis nih. Sudah habis ya? Kita tutup satu ayat lagi. La a'budu ma ta'budu wala antum. Hanya pakai alif, tidak ya? Nabiduna. Hanya terpisah. Terpisah. Terpisah ya? Wala antum abidu. Enggak terpisah, Ustaz, Enggak ya? Menyatu. Abidu. Wala antum abidun. Ingat Bunda, sekalipun bacaannya benar, tapi kalau Al-Quran menulis macam seperti yang saya sebutkan tadi, tidak boleh ya. Kan sama kan? Tidak boleh. Kita mesti mengikut tulisan apa yang sudah dibakukan oleh Rosam Usman. Ya. Walaupun sama bacaannya. Wala antum abidu nama a'budu. Dan la tidak. Antum Kamu. kalian atau kamu abiduna. Abidu ini apa Bunda dalam bahasa Arab? Iya, amar. Fi'il mudhari. Betul, Ustaz. Oh, Fi'il saya ya, mudhari. saya Fi'il menyembah ya. mudhari. Fi'il mudhari ini Bunda. Ana itu. Fi'il mudhari itu dimasuki oleh ana itu. A nun ya ta. A'budu na'budu ya'budu apalagi ta'budu. Nah, itu fi'il mudhari itu. Jelas ya. Jadi sebenarnya secara bahasa tidak aku sembah sekarang. Karena fi'il mudhari itu sekarang. Tidak aku sembah sekarang. Yang akan datang nanti ayat setelahnya. Nah, udah. Oke, kita pahami dulu. Baik. Jadi sedangkan ini isim fa'il. Benar, pelaku. Makanya disebut di situ penyembah. Nah, bedakan ya. Dan kalian dan tidaklah kalian penyembah. Cuman diterjemahkan menyembah kan? Iya. Ini isim fa'il Bunda. Kalau isim fa'il itu selalu dalam padanan katanya dalam bahasa Indonesia ada pe. Nah, penyembah ya. Oh, berarti orang. Iya, orangnya. Kan? Namun ingat Bunda, kalau isim fa'il itu pelaku aktif. Ya. Paham ya? Kalau di dalam bahasa Arab, isim fa'il itu pelaku aktif. Nah, orangnya. Kalau penulis berarti senantiasa menulis. Kalau contoh saya berikan Bunda, dia sedang menulis. Itu kan masih pasif tuh. Tapi dia adalah seorang penulis. Berarti aktif. Nah, hari-harinya memang menulis. Dia mencuri. Dia adalah seorang pencuri. Berarti menunjukkan profesinya pencuri. Nah, ingat isim fa'il itu pelaku aktif.
Kalau amanu, orang-orang yang beriman. Mukminun apa dulu? Pelaku. Berarti apa tuh? Mukmin itu orang-orang yang senantiasa dia beriman. Jadi sesungguhnya bukan orang yang mukmin itu orang yang kuat iman. Sedangkan amanu itu orang yang belum kuat imannya. Makanya seruan di dalam syariat puasa itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Harusnya kalau ya ayyuhal mu'min Sudah beriman. Sering Udah kuat imannya. sudah kuat imannya. Begitu kamu memeluk agama Islam, wajib puasa. Nah, jelas ya Wadah? Nah, jadi begitu seseorang itu memeluk agama Islam, wajib puasa. Itu rahasianya. Kenapa? Ya ayyuhal mu'min. Berarti kalau disebut ya ayyuhal mu'min, hanya orang-orang yang kuat imannya saja yang wajib puasa. Nah, jelas ya? Oke. Ma'a'bud, apa yang aku sembah. Yang Rasulullah SAW sembah adalah Allah. Allah. Nah, Masya Allah Bunda. Apa sih sebenarnya rahasianya gitu kan? Pertama, ingat Bunda. Sebelum sampai lalu pengajarannya, bolehkah orang-orang kafir menyembah Allah? Bolehlah. Masa nggak boleh? Iya. Kita saya, yang boleh. saya ulang, bolehkah orang-orang kafir menyembah Allah? Boleh. Terus apa maksud ayat ini? Kita nggak boleh. Coba pahami dulu. Dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Karena orang akan mau. Orang itu yang nggak mau. Maksudnya begini. Itu lo nggak paham ayat yang pertama tadi Bunda. Allah sudah mengetahui bahwasanya pemuka kafir Quraisy itu kan isim fa'il, pelaku aktif. Mereka apa? Maksudnya Allah sudah mengetahui bahwasanya mereka tidak akan menyembah Allah sampai mati. Sudah pasti. Makanya kita lihat Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya, mereka mati dalam keadaan maksudnya mereka mati dalam keadaan kafir. Itu Allah sudah mengetahui. Hai Muhammad, seolah-olah begini, hai Muhammad, andai pun engkau menyembah Tuhan mereka, yakinlah mereka tidak akan pernah menyembah aku. Begitu teman-teman. Paham ya? Jadi Allah sudah tahu. Sehingga maksudnya kalian tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Dan terbukti dalam sejarah tidak ada satupun mereka yang bernegosiasi dengan Rasulullah itu maksudnya beriman kepada Allah, mati dalam keadaan kafir semua. Itu Allah Maha Tahu. Jelas? Nah, bedanya di sini pelaku aktif. Apa maksudnya? Nah, seandainya kalian menyembah Allah, kalian juga tidak akan disebut menjadi hamba Allah. Kenapa? Dia hanya menyembah tapi tidak mengimani. Karena masih menyekutukan Allah. Sepanjang manusia menyekutukan Allah, maka dia belum disebut atau dikatakan menyembah Allah. Dengan mudah, hati-hati. Seseorang yang melakukan kesyirikan, apakah dia seorang abid? Nah, sering kita menegakkan abid. Kalau abiduna itu jamak. Kalau satu orang abid, ahli ibadah. Paham ya? Kalau abid itu sering mendengar ini kan? Ahli ibadah. Kalau ditambah waw dengan nunnya menjadi jamak. Nah, oke. Berarti orang yang abid itu bukan hanya menyembah Allah saja,
tapi melainkan dia mampu meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan, ittaqil maharim takun a'badan nas. Rasul sampaikan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, jauhkan dirimu dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah, niscaya engkau disebut ahli ibadah. Jadi orang yang abid itu bukan hanya sebatas menjalankan perintah Allah, tapi di sisi lain dia mampu menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Bunda, andai orang-orang kafir itu menyembah Allah, tapi mereka tetap masih percaya dengan Tuhan mereka. Nah, paham ya? Jadi andai Rasulullah juga menyembah Allah, menyembah Tuhan mereka, di sisi lain Rasul itu menyembah Allah, andai nih Bunda ya. Nah, jangan sampai nanti tetap, maka tertolaklah amalannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang-orang kafir. Kan tawarnya kan di awal apa? Aku menyembah Tuhanmu selama setahun. Nah, kan. Dan dia itu tidak dikatakan menyembah. Menyembah Allah itu apa? Selain menjalankan perintah Allah, menjauhi segala apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Makanya walau asyraku, buka surah Al-An'am ayat 88 sebagai penutup. Surah Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabitu anhum, ya makanu ya malu. Oke, coba baca dulu dari awal Bunda. Dzalika hudallah yahdi bihi may yasha, ya kan? Min ibadihi walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Begini dulu Bunda. Coba baca dulu terjemahnya dari awal. Ayo. Dzalika hudallah. Oke, itulah petunjuk Allah. Kemudian dengan itu dia memberi petunjuk. iya. Itulah petunjuk Allah. Dengan itu dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Oke, sebelum itu dulu. Sebenarnya ayat ini bercerita tentang sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan para nabi dan rasul dan mengatakan dzalika hudallah. Kalau kalian ingin melihat petunjuk Allah, ikuti apa yang mereka bawa. Maka dzalika hudallah, itulah petunjuk Allah. Maka di ayat sebelumnya itu kan bercerita tentang nabi. Kemudian walau asyraku, seandainya. Siapa seandainya di sini? Ini kan seandainya, Bunda. Seandainya para nabi dan rasul itu menyekutukan Allah, lahabitu anhum, maka terhapuslah amalan mereka. Kan maksudnya lahabitu, terhapuslah atas mereka makanu ya'malun, apa yang mereka kerjakan. Ingat Bunda, sepanjang manusia masih melakukan kesyirikan, maka amalnya tertolak. Paham ya? Hati-hati Bunda. Jadi kesyirikan itu bisa menghapus amal. Paham tuh? Ada yang tanyakan? Oke. Waktu sudah habis Bunda. Baik. Sebelum kita tutup, ada yang tanyakan? Ya. Di ayat pertama tadi kan Ustaz bilang bahwasanya Allah itu dekat amat jauh kepada orang-orang kafir dan amat dekat kepada orang-orang musyrik. Iya. Apa makna di situ Ustaz? Bukannya Allah itu memiliki sifat Rahman dan Rahim yang menyayangi semua hamba ciptaannya tanpa membeda-bedakan. Itu makna di situ Allah dekat dengan orang mukmin dan jauh dengan orang kafir itu apa? Makna Sepanjang seorang hamba itu tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia jauh dari syariat Allah dan Rasulnya.
imannya Itu yang membuat dia jauh dari jauh. Ustaz ya. Orang-orang yang beriman itu dekat. Makanya dulu sempat kita bahas makna syaitan secara bahasa ba'id, jauh dari rahmat Allah, sedangkan orang yang beriman Amat dekat dengan rahmat Allah. Jadi keimanannya di Iman. situ ya Ustaz ya maknanya. Jelas. Sama dengan itu ya Ustaz, Rahman kan kasih sayang Allah untuk seluruh makhluk. Iya. Ya, Rahim untuk orang yang beriman. Iya. Ke situ kan. Karena memang di dalam Al-Fatihah itu kan dijelaskan bahwasanya Allah selaku Rabbul Alamin, setelahnya Ar-Rahman Ar-Rahim, ya kan? Benar apa yang Bunda sampaikan, sejalan dengan apa yang kita tadabburi pada surah Al-Fatihah. Maksudnya Allah itu penguasa alam semesta, tapi disertai dengan rahmatnya. Makanya yang pertama kali Allah kenalkan setelah namanya, sifatnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jelas? Baik. Ada yang tanyakan? Pas? Berarti sudah paham ya? Nggak paham bukan beban. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa.